وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil kita berniat i'tikaf lillahi taala dalam Masjid Agung Islamic Center Kota Sumawe, mari sama-sama sejenak kita ikuti pengajian ba'da zuhur sebagaimana biasanya, yang insyaallah pada siang hari ini pengajian kita akan dibimbing oleh guru kita, Tengku Haji Nuruddin Taib atau Abati Blang Ara. Kita lanjutkan tema yang lalu, juga masih menyangkut dengan ketentuan zakat. Maka kepada Abati dengan hormat kami persilahkan 25 menit lebih kurang untuk pengantar, dan selebihnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قدموا أعمالكم لدار الآخرة تجدوا عندها فوزا ونجاة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال في آية أخرى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولم ينفقونا في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم تقوى يوم تحمى جباههم وجنوبهم إلى قوله تعالى: فذوقوا ما كنتم فذوقوا بما كنتم تكنزون. Sadaqallahu alazim. Hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi petunjuk bagi kita pada siang hari ini, hingga kita telah bisa melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu salat jamaah zuhur bersama. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita pada hari ini dan melepaskan kita daripada api neraka jahanam. Yang kalau bukan dengan petunjuknya, maka sungguh bagi kita tidak mendapat petunjuk dari apa
apapun dari sabab itu. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita tidak akan dapat petunjuk sekiranya Allah tidak memberi petunjuk kepada kita. Maka untuk itu marilah kita banyak-banyak bersyukur kepadanya. Kiranya Allah selalu menetapkan kita dalam petunjuknya. Salawat serta salam kita hidangkan ke harimbaan junjungan alam dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para dan sahabat beliau sekalian. Terima kasih kepada pengurus Masjid Agung Islam Center yang telah memberi kepercayaan kepada saya pada hari ini sebagai lanjutan daripada pertemuan yang lalu, yaitu untuk memberikan suatu kajian atau ilmu mengenai tuntunan zakat. Yang dalam pertemuan yang lalu kita sudah bicarakan masalah zakat harta. Zakat harta baik yang menyangkut dengan ain secara langsung seperti zakat emas simpanan, zakat hayawan ternak dan juga zakat tanaman. Ataupun yang menyangkut dengan qimah atau harga, yaitu zakat perniagaan. Pada hari ini insya-Allah kita coba bicarakan yang menyangkut dengan zakat badan atau disebut dengan zakat fitrah. Fitrah salah satu artinya adalah khalqah, kejadian atau tubuh, zakat badan. Ada juga makna fitrah yaitu suci, sebagai untuk pembersihan jiwa bagi setiap orang. Juga ada disebutkan zakatul fitri, zakat berbuka, dari zakat berhari raya. Zakat fitrah juga sama seperti zakat mal diwajibkan pada tahun yang kedua Hijriah. Kalau kewajiban salat yaitu setahun sebelum hijrah pada tahun yang ke-12 Islam. Tapi puasa dan zakat diwajibkan pada tahun yang kedua Hijriah. Jadi tahun pertama Hijriah tidak ada puasa yang wajib bagi kita umat Muhammad. Pada tahun yang kedua lah diwajibkan puasa. Sekaligus dengan diwajibkan zakat fitrah dan zakat harta. Walaupun ada pendapat yang antara zakat fitrah dan zakat harta pada tahun yang kedua itu beda waktu. Ada yang mengatakan zakat fitrah diwajibkan serentak dengan puasa pada bulan Sya'ban, sedangkan zakat harta pada bulan Syawal. Ada juga yang berpendapat zakat harta dan zakat fitrah sama-sama diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun yang kedua Hijriah. Kewajiban zakat fitrah di samping daripada memang dia kewajiban sendiri, juga merupakan penyempurnaan ibadah puasa. Sehingga zakat fitrah yang waktu wajibnya adalah dengan terbenam matahari pada malam hari raya. Jadi untuk wajib fitrah atau untuk melaksanakan zakat fitrah ada 5 waktu. Na 5 waktu untuk melaksanakan zakat fitrah. Yang pertama adalah waktu wajib, yaitu dengan terbenam matahari malam hari raya. Bila matahari malam raya atau akhir bulan Syahran Ramadan, maka wajiblah zakat fitrah. Dengan kata lain, zakat fitrah sebab wajibnya 2. Pertama, mendapat akhir daripada bulan Ramadan.
Yang kedua, awal daripada bulan Syawal. Harus ada 2 sebab baru wajib. Kalau dapat satu sebab, dapat Ramadan, tidak dapat Syawal, artinya orang yang meninggal pada 30 Syaban, maka dia tidak wajib fitrah. Tapi bagi orang yang lahir pada hari megang, bulan hari megang hari raya, pada 30 Syaban atau 29, yang 30-nya umpamanya langsung hari raya, tidak 29 bulan Ramadan, maka dia wajib fitrah karena dapat Syawal, serta dapat Ramadan serta Syawal. Bagi anak yang lahir di hari raya, dia tidak wajib fitrah karena tidak dapat Ramadan. Tapi bagi orang yang meninggal di malam hari raya, maka dia tetap wajib fitrah karena mendapat Syawal serta dapat Ramadan. Itu waktu wajib. Kemudian ada waktu jawaz, waktu harus, dinamakan dengan ta'jil, menyegerakan. Ini adalah dengan masuk Ramadan sudah bisa dikeluarkan. Man jika mengsa Ramadan, jangankan 27 lagi yang kamadan kampung-kampung, sudah boleh dikeluarkan zakat fitrah. Tapi dengan catatan, pada waktu wajib, yaitu malam hari raya, terbenam matahari, orang tersebut dan si penerimanya, kalau orang itu masih ahli zakat, baik mati, punya mati, wajib ni, tidak boleh zakat itu untuk zakat. Kalau memang disebutkan itu zakat, atau memang sudah jelas itu fitrah, kalau kita mau minta balik kepada tuku imam boleh. Atau bak urang kasihan yang tajuk, dia bayu kan dulu. You kan. Punya tu ada. Bahasa Ramadan kata tajuk fitrah dia, yang guna dia. Maka bismillah tajuk dia guna dia. Pak urang yang tajuk meninggal. Malam raya ada perempuan kata dia, kamu meninggal emang oleh Tuhan, ataupun ayah oleh Tuhan. Fitrah berapa ada bayu. You kan punya mau jangan malam. Karena kalau tak lo wajib malam raya kalau berubah. Dan kalau kedua yang fitrah berarti ada pawai masa kalau wajib. Ada yang tak pawai masa kalau wajib. Kalau udah terima kedua, zakat yang kita cepatkan bayar, disegerakan bayarannya sebelum waktu. Kalau si penerima tahu, baik dengan diberitahu zakat harta atau zakat fitrah sudah pasti tahu, boleh diminta balik. Kita lagi pulang. Karena anak dan bayi ujung pulang. Yang kedua, yang ketiga, waktu fadilah. Nah, ini waktu yang terbaik, dapat pahala lebih. Gara-gara membayar di waktu itu daripada pahala fitrahnya, yaitu sebelum selesai keluar untuk melaksanakan salat atau sebelum kita laksanakan salat hari raya. Bunga uro raya ada fitrah, yuh golong dan sembahyang, nyan wate fadilah, wate utama, wate sunat. Dente dah bunyan beda bergaduh dengan lain, beda juga bungkimu. Bam yang dah jung, kimu jan, kimu ke, itulah antum yang bagi dah dah, sejak sembahyang, jadi kuri, jan dente dah bergaduh tu. Jadi beliau dah minta wate fadilah, bergaduh dengan orang lain. Maka di tukimu wajar-wajar saja kepegang malam 27. Supaya mereka duduk malam raya kan, bunga raya kan di mana dia. Pak kita minta fadilah bunga raya dalam temen dubi. Jadi yang ada fadilah bunga raya. Dan nah ulun tuan dengar mungkinnya terlanjur kata tengku yang pegang sunat tu fitrah bak 27 atau bak bulan Ramadan. Ya ulun tuan rasa yang akan terlanjur bagi pegang mungkin salah mengerti pak dalam nas kita. Karena kalau dua kalan dalam nas kita awalnya adalah harus bukan sunat. Yang sunat bunga huruf raya sebelum sembahyang. Wate wajib tetap belum mendahulu. Lebih baik kita keluarkan pagi. Kenapa?
dengan kita keluarkan zakat pada pagi hari raya, orang fakir itu adalah merasa gembira di pagi itu. Karena hikmah daripada fitrah itu menyenangkan fakir. Teman 27 dah bu. Kami 28 orang megang ada baju ni, orang mentang cu. Baik gembira dalam kami berdua. Itulah fadilah daripada 7 bunga orang raya. Jadi ada makna ataupun ada hikmah sampingan daripada kewajiban fitrah itu. Yang kedua, yang ketiga, 4 harus waktu wajib, sunat atau fadilah. Yang keempat, waktu makruh. Dia sembahyang orang raya dengan fitrah. Yang makruh negeri. Yang kelima, waktu haram. Jadi 5 hukum berlaku pada fitrah. Waktu haram sesudah terbenam matahari hari raya. Malam semua. Malam waktuan yang bermurawai. Malam semua ke tempat tuan. Yang ke hari. Artinya aku sebagai qada, tapi dia kabur dosa. Jadi dah hindar baru sampai terus berfikir fitrahnya malam raya keluar. Apalagi tinggal baru dia bagi ibu. Dan betul tinggalnya. Ada kata pawai ketimbang mendol lebih pada awal. Karena nasibah lain kalau nasibah dalam Ramadan. Kata fitrah ada sah. Karena ibadat keluar daripada sebab wajibnya tidak sah. Edohat karena semaya ada. Belum tu betul. Begitu juga dengan berbuka, wajib berbuka. Karena persepsi saja yang menurut Tuhan kurang tepat. Beluan bersalah, ada layak kurang tepat. Berbuka puasa dan dia tersebut ada juga 5 hukum berlaku ya. Walaupun tidak kelimanya secara umum, tapi ada 5. Yang pertama, berbuka wajib walaupun dalam perwadai. Wajib buka. Orang sakit, baju makanan penting. Dia wajib buka, baik ibadat, tempat penting ibadat saja. Dan pun juga yang sakit. Berpuasa, apa yang peramahan buka ni. Yang dosa ni. Wala tulkum aidikum ilal tahluka. Tak boleh membinasakan diri. Walaupun dengan ibadat. Itu wajib buka. Walaupun wajib qada juga. Karena buka puasa, odor tidak odor, boleh tidak boleh, yang qada tak wajib. Maka perempuan yang berhalangan tidak boleh berpuasa, tetap diwajibkan qada. Apalagi yang tidak diharamkan puasa, dibolehkan berbuka. Boleh berpuasa kayak orang musafir, orang sakit, tak pasti wajib qada. Qada tidak ada terkecuali. Walaupun berbukanya seperti yang saya sebutkan wajib. Yang kedua, haram. Haram berbuka walaupun waktunya sudah masuk. Kita tidak terbayang dalam pikiran waktunya sudah masuk, langsung kita buka. Hukumnya haram. Karena ibadat yang terpenting adalah dhatul mukallaf. Nafsul amri wa dhatul mukallaf, 2 yang tibar pada ibadat. Gunakan saja. Punya hanasa dan hanasa. Pun hanasa dilakukan haram. Lain dengan akad. Cuma yang dilihat adalah nafsul amri, hakikatnya. Katanya orang fikirnya antara kau, katanya orang muda. Tahu-tahu baru ada rawat. Yang sah muda. Walaupun dah anggap ada kau. Tapi yang ibadat, kalau tidak ada Allah, tidak sah. Yang kedua, yang ketiga harus berbuka. Harus berbuka kalau kita sudah ada tanda-tanda untuk berbuka. Seperti umpamanya suara alarm, lihat jam, kokoh ayam, ataupun ada tanda-tanda yang lain yang itu menandakan matahari sudah masuk. Bagi orang yang tidak melihat langsung matahari yang masuk, itu harus berbuka. Harus. Sudah boleh berbuka. Tapi kalau nanti nyatanya tidak masuk waktu, wajib qada juga. Tapi kita mau hotel berjudi. Boleh. Walaupun nanti puasanya tidak sah, kadang-kadang belum masuk waktu.
Malah angin dia, tukar jarum air, jarum payah. Ada bikin jarum air di sini. Padahal payah ada jarum payah. Gaji dah. Tak ada jarum air jadi dah untuk apa boleh. Jarum payah apa dah boleh tukar. Jadi dia apa boleh apa tunjuk memang dah. Padahal rupanya boleh lewat itu. Kalau dia memang dah, padahal boleh lewat itu. Pada benda ni dengar, mak kerja buka aja. Kerja tu kita baca bukan. Janji kerja. Karena kena sangkai nama. Tapi maknanya imsak di berjual kebun ni berpraktek puasa. Dia kata. Soalan Arab itu tidak masuk dalam waktu sunat. Yang keempat sunat. Ketiga harus yang keempat sunat. Sunat berbuka. Sunat berbuka itu bahkan disunatkan segera kalau waktunya sudah yakin masuk. Tahu daurah kailu, ada orang lalu. Jadi bunyi larang itu bukan masuk dalam sunat. Baru boleh. Tunggu barang semenit 2 menit. Baru yakin kita itu. Oh betul-betul larang tadi bukan larang pada sinetron. Kadang-kadang larang sinetron ada dengar dia. Larang sinetron ada dengar orang kan. Kalau kayak musuh dilarang, jangan tengok cerita buka puasa. Kenapa api baik dengar azan buka tu, ni azan tu, azan. Itu kalau dia menyangka dengan azan maghrib, padahal baru azan, boleh dia makan. Tapi kalau nanti nyatanya salah, wajib imsak. Dan puasanya tidak sah, wajib puasa. Tapi makannya boleh. Tidak sunat. Tapi kalau yang masuk dalam sunat, bahkan sunat menyerahkan kalau sudah masuk waktu yakin, baru prem 2 minit dia untuk darah, dia baru sunat. Yang keempat, yang kelima makruh. Ada lalu sempit wadai untuk semayang gara-gara dengan puasa. Bahkan awal semayang dengan buka puasa juga itu makruh, menunda. Kemudian kembali kepada fitrah lagi. Fitrah itu diwajibkan sama seperti zakat yang lain. Syaratnya cuma 2. Punya harta atau punya kemampuan dan Islam. Yang zakat. Zakir harta Islam. Kalau kita bayar, syarakat mukallaf. Punya zakir harta dan syarakat mukallaf. Betul juga dengan zakat fitrah. Tidak dengan mukallaf. Anak kecil dia punya harta wajib fitrah. Cuma yang mengeluarkan walinya bukan dia. Tapi wajib fitrahnya pada dia langsung. Sebagai dasar ada beberapa hadis yang saya kutip. Yang pertama hadis daripada Ibnu Sa'id Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh 2 syekh. Kunna nakhruju idh kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri an kulli saghirin wa au kabirin au hurin mamlukin sa'an min ta'amin au sa'an min aqtin au sa'an min sya'irin au sa'an min tamarin atau sa'an min zabibin. Jadi dengan pengertiannya secara ringkas, kami mengeluarkan zakat fitrah untuk tiap-tiap anak kecil, untuk ada orang besar, ada orang mereka, atau orang muda. Jadi wajib zakat fitrah walaupun anak kecil pada harta sendiri, dengan catatan harta itu lebih daripada makan sehari semalam untuk hari raya. Tanya nak harta yang bukan untuk makanan turun semalam. Apapun jenis harta, guna Honda ada lain daripada untuk makan turun semalam, yang tetap diwajibkan zakat fitrah. Tuan guna berapa? Nah harta yang lebih untuk makan turun semalam, yang wajib zakat fitrah. Nah berapa wajib usaha benar. Yang kata ahli wajib, yang tamu dengan rumah untuk wadai fadilah. Atau dia kalau bila mentah orang mentah jut, yang jut hidup. Tapi punya pasangan wajib tengok malam tengok jiluk mentah orang. Hana dia kemampuan kesir atau sempurna. Walaupun kentut tengok malam kerana harta, tetap hana wajib dengan kita. Tengok jiluk mentah orang kasih yang sempurna. Dua bermogok. Tengah malam ada berkah kau. Air tu berkah. Betul tidak. Anda wajib berkah.
Maka kada wajib no, ada kemampuan. Maka fitnah wajib pribadi dia dan orang yang tak tengok nak bakah lagi dia. Untuk diri sendiri dan untuk orang yang nafkah diwajibkan pada dia. Wajib nafkah kadang-kadang dengan milik yamin itu. Kalau dia bertanya mung, tahu dia rotok dan minta ke dalam yamin. Ini hana le yamin ai pegadai. Walaupun kadang-kadang anak tahu mereka ada tahu. Tapi pegang ke pihak. La Quran ha. Sunnatullah ni. Tuntunan agama apa dia? Agak itulah agama. Mai maka pihak bagi juga mi pun hak. Dan tunai dia lemit. Yang kafe dia perang dah lu je lemit. Nak pergi apa ya? Dia lemit dia. Bukan melanggar hak, melanggar kamu lah dari itu na. Melanggar hak, melanggar kamu ya. Bila yang kedua saya karapat, anu berusi itu, yang wajib bakal dia dah. Yang kedua nikah, ada mengawin. Jadi saya sebab wajib nikah. Yang pertama karena lain daripada dot. Dan bila yang kedua karapat, iaitu anu dia atau ayah dia mak. Yang ketiga adalah karena nikah. Berhubung. Yang wajib dia berbeza bakal dia. Karabat yang lain yang mati yang wajib ada dia. Mak mati yang wajib ada. Yang wajib. Anu punya karaya wajib ada ai. Anu ubi yang wajib ada dia. Jika ada raya, punya tak boleh dia kata jika kau wajib ada dia ni, bayar izin dari dia. Punya hana izin rasa. Lagi yang belum ada yang gala. Jadi punya tak kita tak boleh yang bukan wajib ada dia. Bayar izin orangnya. Yohana itu orang yang hantar ada bumi dia. Kurma yang lucu pada kau mana orang raya. Anak wajib nafkah. Yohana wajib nafkah wajib kita. Abu Geroy. Tapi punya wajib ada kita yo. Yang hantar Abu Geroy. Ada kita yo mana tiding dia. Ada urina. Dijangkat. Banyak nilai yang ya memang kita. Ada kita yo. Wajib kita yo. Punya apa ya? Nhà lừa punya buôn ke lừa nhân ke ibadah lagi ada orang ada bom ke lừa ibadah semayang ke lừa ibadah. Jadi dia hati-hati untuk dia ibadat apapun dengan ibadat badan semayang puasa ataupun ibadat harta tersebut baiklah tersebut ke lừa. Dia ke lừa kadang usahaan baiklah kedua yang kedua tak ditahan. Dilong dikurang persen kita kumpul ke lira kedua. Anma kebun. Sah kadang sah. Cuma kadang-kadang pada bukan ke lira sah tak. Sama aku ke lira. Boleh berkalau. Lira sebab menyangkut dengan masalah kita. Kemudian Purumon tahan belakang. Langkau hana kamu. Benarkah kita ada langkau kaya. Yang bagri. Untuk kita hancur muda. Untuk nafkah dia muda. Jadi berat masalah kita. Jadi maka katanya urina tidak. Nah yang kedua ada orang kedua orang penting katanya. Katanya urina yang taat ke kau. Karena disebut pada kau. Wajib nafkah pada kau. Wajib nafkah wajib kita. Lah kau hana kampung. Yang kita hana wajib katanya. Hancur temuda untuk kita. Sedangkan untuk nafkah hana pun apa yang jin muda. Jadi maka kita bahawa orang wajib. Punya hana izin orang wajib. Walaupun namu hanusah. Itu yang terpenting. Jadi, saya rasa untuk selaku pengantar kepada kaedah yang Tuhan harapkan guna pertanyaan. Guna pertanyaan
supaya jelas tu soalan. Dua apa je lah. Punya letuan debu lah, letuan hukum, letuan tukar. Ya jelas. Punya hana hukum, kamu boleh juga dia. Ya, nak jelas maklum. Kalau minta kejelasan tak boleh lain. Demikian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.